Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, selamat pagi. Siapa yang suka durian, duren? Angkat tangan. Banyak ya. Anak-anak suka nggak? Oh, ada yang suka, banyak ya. Anak yang tadi suka durian, tadi kalau lagunya bagus nanti akan dikasih ya. Nah ya, jadi anak-anak itu juga biasanya ada pantun nih untuk anak-anak ini dari durian. Ya. Pergi piknik menuju taman durian, melihat durian sudah matang-matang, baru cakep. Nah. Lalu makan buah durian, baunya dari kemarin. Nah, sekarang artinya anak-anak yang kulintang, kalian keren-keren. Nah, gitu. Harus dihibur supaya mereka tampil dengan bagus sampai akhir. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita berbicara soal durian, saya melihat bahwa Maria yang pada hari ini kita rayakan datang ke Elizabeth, ke rumahnya tergopoh-gopoh dengan sukacita karena dia habis dapat durian. Wah, Romo, kapan itu? Bagaimana bisa begitu? Durian yang dimaksud tentu bukan buah durian, tetapi durian yang dimaksud adalah suatu ungkapan yang tentu saja perlu dibuat seperti itu supaya lebih mudah. Biasanya kalau dengan kata-kata seperti lebih mudah ditangkap ya. Dan tentu saja kalau mudah ditangkap, mudah diingat. Bagaimana dari penampilan buah durian yang banyak durinya, yang kalau dipegang itu juga tidak hati-hati tangan kita bisa terluka, dan orang juga bersusah payah untuk membukanya. Ada yang mahir dengan pisau, ada yang juga buahnya dengan diinjak saking susahnya, keras-keras, dijepit di pintu juga ya. Lalu bahkan juga ada yang melakukan dengan melemparnya sampai keluar ya. Karena kalau mengupas itu tidak semudah mengupas buah pepaya atau memotong seperti melon. Dia harus hati-hati supaya tidak terkena durinya. Tapi ya, buah ini kalau sudah terbuka aromanya luar biasa ya. Dan kemudian kalau dinikmati rasanya pun luar biasa. Nah, kira-kira ungkapan itulah yang terjadi untuk Maria. Kalau kita mau meneladan seperti Maria yang diangkat ke surga, banyak sekali, tetapi hal yang sederhana yang dilakukan Maria yaitu dia membuka durian ini. Apa itu? Dia mendapatkan suatu hal yang menggembirakan, tetapi juga dia lihat sebagai duri. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria kebingungan, kasih baratnya dia melihat duri. Bagaimana bisa? Saya belum bersuami. Bagaimana bisa kalau mengandung duluan? Bagaimana dengan adat istiadat? Bagaimana dengan hukum rajam itu? Kebingungan. Dari peristiwa itu saja kita melihat Maria melihat sesuatu yang tentu saja apa yang dia kaget dengan duri itu. Tetapi Maria mengatakan dalam hatinya sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, pada bab berikut sebelumnya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kata-kata itulah yang terus dia pegang dalam peristiwa-peristiwa hidup yang dia terima, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapannya. Dia melihat duri itu, kemudian dia buka pelan-pelan, dan akhirnya dia mendapatkan suatu hal yang luar biasa, suatu nilai yang luar biasa dari rencana Tuhan. Kita juga tahu setelah itu Maria tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah dia melahirkan Yesus di kandang, lalu kemudian dia dikejar-kejar sampai ke Mesir, sampai juga tinggal di sana tanpa ada sesuatu persiapan karena dikejar-kejar oleh Raja Herodes. Dan terus nanti banyak hal menjadi peristiwa-peristiwa hidup. Bahkan Maria dikatakan akan ada pedang yang menembus jiwamu. Tetapi dengan kesabarannya melihat duri, bukan hanya duri, bukan adalah suatu peristiwa yang buruk, tetapi pelan-pelan diresapi dan kemudian dibuka sehingga dia menemukan buah yang sangat luar biasa. Dan itulah yang saya katakan tadi, Maria sudah membuka durinya dan juga menikmati buah yang disebut durian itu. Dia datang ke Elizabeth, dia melihat apa yang terjadi dalam dirinya dan kemudian menyampaikan salam itu. Dan Elizabeth pun terkena dampaknya. Dia yang tadinya melihat sebuah duri dan kemudian dia menerimanya, membukanya pelan-pelan dan menjadi berkat
Dan kemudian dia memberikan berkat lagi. Kata Elisabet kepadanya, salammu yang sampai di rahimku itu, maka buah rahimku melonjak kegirangan. Maria yang mendapatkan suatu berkat yang luar biasa, kemudian memberikannya kepada Elisabet saudaranya. Tentu itu tidak terjadi kalau Maria sudah melihat duri itu dan menghindarinya, menjauhkannya. Tetapi dia membukanya pelan-pelan. Saudara-saudari, meneladani Maria itu yang kita lihat diangkat ke surga, orang kudus yang kita sendiri pun tidak bisa membayangkan. Jangankan diangkat ke surga, kita terangkat dari kursi saja luar biasa. Ini diangkat ke surga, apakah itu mustahil bagi kita? Gereja merayakan hari ini supaya kita pun juga sama seperti Bunda Maria. Kita punya harapan seperti Bunda Maria. Maka apa teladan yang sederhana? Mari kita maknai peristiwa-peristiwa hidup kita yang kita lihat seperti duri, yang kita lihat seperti sesuatu yang sangat membahayakan buat kita, dan kita lihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Namanya duri itu sakit, namanya duri pasti kita akan hindari. Tetapi Maria punya iman. Maria mampu untuk menerimanya dan membuka durian itu sehingga mendapatkan buahnya. Dan kita dengarkan di sini nyanyian yang sangat agung, yang tadinya bagaimana mungkin, lalu kemudian dia menyanyikan kidung yang sangat indah, kidung Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang tadinya khawatir, yang tadinya takut, menjadi memuliakan Tuhan dan melihat ada karya Tuhan yang hadir dalam peristiwa yang berduri itu, dalam peristiwa yang tadi dia tidak harapkan itu. Setiap peristiwa yang kita juga alami kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan bahkan juga kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang membebani hidup kita dan kita mau hindarkan dan kita mau jauhkan. Maka ada penyakit yang namanya penyakit rohani kalau kita menghindari hal-hal seperti itu. Ada penyakit yang disebut dengan yang namanya kurap, yaitu adalah kurang percaya. Ini penyakit rohani nomor 1. Ketika kita melihat duri sudah kita jauhkan, kita kurang percaya akan apa yang terjadi di dalamnya. Dan ada penyakit yang kedua, yaitu kurus, kurang syukur. Kita tidak melihat ada karya Tuhan di situ, kurang bersyukur dengan hal itu. Dan yang jelas dari dua penyakit itu ada hal yang jelas-jelas terjangkit dari orang Kristiani, yaitu adalah kuman. Apa itu kuman? Kurang iman. Jadi kurus dan kurap tadi karena kuman, kurang iman. Masih mau lagi penyakit yang lain? Nah, asam lambung, ada asam urat. Kalau asam urat itu biasanya adalah penyakit yang kalau asal sampai gereja lalu orang banyak dan tertidur gitu ya, maksa ya. Asam lambung ya, asal sampai rumah lalu langsung bungkam ya. Kenapa? Apa yang sudah disampaikan di gereja dia tidur, sudah sampai rumah dia tidak diwartakan lalu diam. Nah, itu adalah penyakit asam urat dan asam lambung orang-orang Kristiani. Nah, tapi saya yakin di sini nggak ada yang asam urat dan asam lambung. Semuanya sehat-sehat ya. Amin. Bu Bapak saudara-saudari, melanjutkan ke tadi bahwa ketika orang melihat duri, orang sudah kabur karena kurang percaya dan karena juga kurang bersyukur atas segala hidupnya. Maria yang kita teladani pada hari ini, bukankah dia juga sama seperti kita? Bukankah dia juga adalah orang yang juga sungguh-sungguh sama seperti kita dalam kehidupannya? Dia punya peristiwa yang tidak menyenangkan, kita juga punya peristiwa yang tidak menyenangkan. Dia melihat rencana Allah di balik peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Kenapa kita tidak? Kenapa hidup kita juga masih mengeluh kepada Tuhan terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, terhadap rencana yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau Tuhan punya rencana itu tidak akan kemana. Suatu ketika ada seorang yang hidupnya itu kacau sekali ya, dan bahkan menyusahkan orang lain. Maka lalu kemudian malaikat diperintahkan oleh Tuhan, sudah cabut aja nyawanya deh. Sekalian nih ada list, kamu cabut juga nyawa-nyawa yang lainnya yang ada di list itu. Malaikat datang kepada orang itu. Lalu kemudian dia ketok pintu dan dia memperkenalkan diri dia malaikat. Dia mau mencabut nyawanya pada malam hari itu juga, tetapi dia memohon belas kasihan kepada malaikat itu dan berbaik hati kepada malaikat itu. Malaikat, engkau sudah jauh-jauh datang dari surga,
mari silahkan makan, saya belikan makanan yang paling enak, yang paling mahal di kota ini. Malaikat, jangan lupa, kalau sudah makan kenyang tidur, di tempat saya tidak ada yang bagus, saya carikan hotel yang paling indah, yang paling nyaman untuk engkau. Malaikat itu karena permintaan terakhir dia ikutin, lalu kemudian si orang yang tadi mau dicabut nyawanya, dia lihat listnya, ternyata nama dia paling depan listnya itu. Wah, kesempatan tidur dihapus, ditaruh di paling belakang. Malaikatnya bangun, aduh, kamu kayaknya sudah menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Saya ingin supaya Tuhan memberikan dispensasi, maka urutannya mau saya ubah dari atas ke bawah ya. Nama kamu supaya bisa yang tadinya di atas jadi di bawah. Lalu setelah dilihat namanya di bawah ada dia lagi. Wah, ternyata dia kurang bertobat, masih aja. Kalau rencana Tuhan tidak akan kemana saudara-saudari, kita pun akan menerima rencana itu. Kita tidak bisa mengubah rencana Tuhan, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita seperti Bunda Maria. Bukan melihat durinya, tetapi apa peristiwa di baliknya itu. Satu lagi sebuah kisah seorang pengembara dengan seekor unta yang bertahun-tahun mengembara dan akhirnya ada peristiwa kecelakaan. Terperosok ke dalam, untanya yang sedang berjalan terpelosok ke dalam sumur, ke dalam lubang yang besar. Lalu kemudian sedihlah si pengembara itu karena tidak bisa menolong dengan tali, bagaimana caranya? Si unta pun dengan sedih tidak bisa naik. Tetapi akhirnya si pengembara itu mencoba berusaha. Dia ambil botol minumnya, dia tuangkan, lalu kemudian dia ambil pasir, lalu kemudian dia timpa di punggungnya si unta itu. Unta lalu kemudian menangis sedih dalam hatinya. Tuhan, engkau sudah lama berjalan bersama dengan saya kasih punggung yang terbaik untuk engkau jalan, dan supaya terhindar dari panas terik dan matahari kita jalan cepat-cepat. Tapi sekarang saya jatuh, engkau memberikan saya suatu hal yang sangat membuat saya itu sedih sekali. Engkau mengubur saya di tempat ini. Tetapi si Tuhan itu tetap menuangkan terus, lalu kemudian untanya menggibaskan, kemudian pasirnya jatuh lagi, dan terus sambil dia memberikan ratapan dan juga memberikan mazmur keluhan kepada Tuhannya. Tiba-tiba dia akhirnya sudah naik sedikit demi sedikit, sampailah dia di depan Tuhannya itu. Ternyata dia tidak menguburnya, tetapi membantunya naik dengan pasir sedikit demi sedikit. Kadang-kadang peristiwa yang sama juga terjadi pada kita. Mungkin ada peristiwa yang belum kita terima, mungkin ada peristiwa yang belum kita maknai, mungkin kita masih melihat durinya, tapi Tuhan tidak pernah memberikan duri saja. Tuhan memberikan sesuatu berkat bagi kita. Karena yang dikasih sama Tuhan itu dalam Gabriel mengatakan, salam engkau Maria, artinya barek dalam bahasa Ibrani itu adalah berkat. Dan Maria menerima berkat itu walaupun terbungkus dengan duri, dan dia mengupasnya pelan-pelan, menerimanya karena imannya. Maka penyakit kurap dan kurus tadi harus dihilangkan supaya kita seperti Maria mampu juga melihat daging dalam duri itu, sehingga kita mampu juga melihat karya Tuhan. Dan jangan lupa, setelah mendapatkan berkat itu bagikan kepada yang lainnya. Jangan asam lambung, asal sampai rumah mulutnya bungkam. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah dengan rahmat Tuhan kita syukuri apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan seperti Maria melihat rencana Tuhan dan menerima apa yang menjadi rencana Tuhan, menjadi berkat untuk kita dan sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha